Pernah ada perang besar, dan raja memiliki banyak tentara, tetapi dia memberi mereka gaji yang sangat kecil sehingga mereka tidak dapat hidup darinya. Kemudian 3 dari mereka memutuskan untuk melarikan diri dari tentara. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Jika kita tertangkap, kita akan digantung di tiang gantungan, bagaimana kita akan mengaturnya?" Yang lain berkata, "Apakah Anda melihat ladang jagung besar di sana? Jika kita menyembunyikan diri kita di dalamnya, tidak ada yang bisa menemukan kita. Tentara tidak bisa masuk ke dalamnya, dan besok akan berbaris." Mereka merayap ke jagung, tetapi tentara tidak berbaris, tetapi tetap berkemah di sekitar mereka. Mereka duduk selama 2 hari 2 malam di jagung, dan menjadi sangat lapar sehingga mereka hampir mati, tetapi jika mereka berani keluar, itu pasti kematian. Mereka akhirnya berkata, "Apa gunanya, pembelotan kami dari tentara? Kita harus mati di sini dengan menyedihkan." Sementara mereka berbicara, seekor naga berapi datang terbang di udara. Itu melayang di dekat mereka, dan bertanya mengapa mereka disembunyikan di sana. Mereka menjawab, "Kami adalah 3 tentara, dan telah pergi karena gaji kami sangat kecil. Sekarang jika kita tetap di sini kita akan mati kelaparan, dan jika kita pindah kita akan digantung di tiang gantungan. Jika Anda mau melayani saya selama 7 tahun, kata naga itu, saya akan memimpin Anda melewati tengah-tengah tentara sehingga tidak ada yang akan menangkap Anda. Kami tidak punya pilihan, dan harus menerima tawaran Anda," kata mereka. Kemudian naga itu menangkap mereka dengan cakarnya, membawanya ke udara di atas pasukan, dan meletakkannya di bumi jauh darinya. Dia memberi mereka sedikit cambuk, mengatakan, "Cambuk dan tebas dengan ini, dan uang sebanyak yang Anda inginkan akan melompat ke hadapan Anda. Anda kemudian dapat hidup sebagai raja yang hebat, memelihara kuda, dan mengemudi dengan kereta. Tapi setelah 7 tahun kamu menjadi milikku." Kemudian dia meletakkan sebuah buku di depan mereka, yang dia buat untuk mereka bertiga tanda tangani. "Aku akan memberimu 3 teka-teki," katanya, "jika kamu menebaknya, kamu akan bebas dan keluar dari kekuatanku." Naga itu kemudian terbang, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan cambuk kecil mereka. Mereka memiliki uang sebanyak yang mereka inginkan, mengenakan pakaian mewah, dan memasuki dunia. Kemanapun mereka pergi, mereka hidup dalam kegembiraan dan kemegahan, berkendara dengan kuda dan kereta, makan dan minum, tetapi tidak melakukan kesalahan apapun. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika 7 tahun hampir berakhir, 2 dari mereka menjadi sangat cemas dan ketakutan, tetapi yang ketiga meremehkannya, dengan mengatakan, "Jangan takut, saudara-saudara. Saya tidak lahir kemarin, aku akan menebak teka-tekinya." Mereka pergi ke lapangan, duduk, dan 2 lainnya menarik wajah panjang. Seorang wanita tua lewat, dan bertanya mengapa mereka begitu sedih. "Sayang, apa yang harus Anda lakukan dengan itu? Anda tidak dapat membantu kami." "Siapa tahu," dia menjawab. Kemudian mereka memberitahu dia bahwa mereka telah menjadi pelayan naga selama 7 tahun yang panjang, dan bagaimana dia memberi mereka uang sebanyak BlackBerry, tetapi karena mereka telah menandatangani nama mereka, itu adalah miliknya, kecuali ketika 7 tahun telah berlalu mereka dapat menebak sebuah teka-teki. Wanita tua itu berkata, "Jika Anda mau membantu diri Anda sendiri, salah satu dari Anda harus pergi ke hutan, dan di sana dia akan menemukan sebuah bangunan batu runtuh yang terlihat seperti sebuah rumah kecil. Dia harus masuk, dan di sana dia akan mencari bantuan." Kedua orang yang melankolis itu berpikir, itu tidak akan menyelamatkan kita. Mereka tetap di tempat mereka, tetapi yang ketiga dan gembira melompat dan pergi lebih jauh ke dalam hutan sampai dia menemukan gubuk batu. Di gubuk itu duduk seorang wanita yang sangat tua, yang merupakan nenek naga. Dia bertanya bagaimana dia datang, dan apa urusannya di sana. Dia menceritakan semua yang terjadi,
dan karena dia senang dengan dia, dia berbelas kasih padanya, dan berkata dia akan membantunya. Dia mengangkat sebuah batu besar yang terletak di atas ruang bawah tanah, berkata, "Sembunyikan dirimu di sana, Anda dapat mendengar semua yang diucapkan di ruangan ini. Hanya duduk diam dan jangan diaduk. Ketika naga itu datang, saya akan bertanya kepadanya apa teka-teki itu, karena dia menceritakan semuanya kepada saya. Dengarkan baik-baik apa yang dia jawab. Pada tengah malam naga itu terbang masuk, dan meminta makan malamnya. Neneknya meletakkan meja, dan mengeluarkan makanan dan minuman sampai dia puas, dan mereka makan dan minum bersama. Kemudian dalam percakapan itu dia bertanya kepadanya apa yang telah dia lakukan hari itu, dan berapa banyak jiwa yang telah dia taklukkan. Saya kurang beruntung hari ini, katanya, tetapi saya memegang erat-erat 3 tentara. Memang, 3 tentara, katanya. Siapa yang tidak bisa menghindarimu? Itu milikku, jawab naga itu dengan nada mencemooh, karena aku hanya akan memberi mereka 3 teka-teki yang tidak akan pernah bisa mereka tebak. Teka-teki macam apa itu? Dia bertanya. Yang pertama seperti ini, kata naga itu. Apa yang terjadi dengan 4 kaki di pagi hari, dengan 2 kaki di siang hari, dan dengan 3 kaki di malam hari? Wanita tua itu tampak sangat bingung dan berkata, "Katakan padaku, cucuku yang berapi-api. Apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, dengan 2 kaki di siang hari, dan dengan 3 kaki di malam hari?" "Mengapa?" tertawa naga. "Seseorang melakukannya. Dia merangkak saat bayi, berjalan dengan 2 kaki saat dewasa, dan berjalan dengan 2 kaki dan tongkat di usia tua." Wanita tua itu berseru, "Tidak ada orang lain yang memiliki teka-teki secerdas milikmu. Mereka tidak mungkin menebak jawaban untuk yang satu itu dengan pasti. Tetapi jika mereka melakukannya, apa teka-teki kedua Anda?" Naga itu menjawab bahwa teka-teki keduanya sama liciknya dan bahkan lebih cantik karena teka-teki itu berbentuk sajak yang berbunyi seperti ini. "Meskipun usia yang besar, saya disimpan di kandang. Memiliki ekor yang panjang dan 1 telinga. Mulutku bulat. Dan ketika kegembiraan berlimpah, oh, maka aku bernyanyi dengan sangat jelas. Aku ini apa? Tidak bisakah kamu menebak jawabannya?" "Mengapa saya bel tentu saja. Dong," kata naga itu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya heran melihat kecerdikan cucunya. "Oh, kamu adalah naga paling licik yang pernah hidup dan menyemburkan api," serunya. "Apa yang Anda miliki untuk teka-teki terakhir dan tersulit Anda?" "Oh, hanya beberapa aritmatika sederhana," kata naga itu. "Saat saya pergi ke Set Ives, saya bertemu dengan seorang pria dengan 7 istri. Setiap istri memiliki 7 karung. Setiap karung memiliki 7 kucing. Setiap kucing memiliki 7 kit. Kit, kucing, karung, dan istri. Berapa banyak yang pergi ke Set Ives?" Karena wanita tua itu tidak bisa menjawab, dia berkata, "Hanya 1 yang pergi ke Set Ives. Semua yang lain pergi ke arah lain." Jiwa ketiga prajurit itu pasti milikku." Kemudian naga itu memakan makan malamnya dengan bara panas dan sup yang terbuat dari minyak mendidih dan pergi tidur. Ketika naga itu tertidur lelap, nenek tuanya menarik batu itu dan mengeluarkan prajurit itu. "Apakah kamu memperhatikan semuanya?" "Ya," jawabnya. "Saya cukup tahu, dan dapat membantu diri saya sendiri dengan sangat baik." Kemudian dia keluar melalui jalan lain, melalui jendela secara diam-diam, dan dengan tergesa-gesa kembali ke rekan-rekannya. Dia memberitahu mereka bagaimana naga itu telah diperdaya oleh neneknya, dan bagaimana dia telah mendengar dari bibirnya sendiri jawaban atas teka-teki itu. Mereka semua senang dan bersemangat, mengeluarkan cambuk mereka, dan memecahkan begitu banyak uang sehingga melompat dari tanah. Ketika 7 tahun telah berlalu, naga jahat itu datang kepada para prajurit dengan bukunya, dan menunjuk pada tanda tangannya,
berkata, dan sekarang kamu harus menjawab teka-tekiku atau jiwamu akan menjadi milikku untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi dengan 4 kaki di pagi hari, dengan 2 kaki dan siang hari, dan dengan 3 kaki di malam hari? Prajurit pertama menjawab, seseorang. Naga itu sangat kesal, dan bersenandung dan mengoceh banyak, dan menanyakan teka-teki berikutnya. Meskipun usia yang besar, saya disimpan di kandang. Memiliki ekor yang panjang dan 1 telinga. Mulutku bulat. Dan ketika kegembiraan berlimpah, oh, maka aku bernyanyi dengan sangat jelas. Aku ini apa? Lonceng, kata prajurit kedua. Naga itu membuat wajah, dan menggeram lagi 3 kali, ham, 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 dan berkata kepada yang ketiga. Saat saya pergi ke Set Ives, saya bertemu dengan seorang pria dengan 7 istri. Setiap istri memiliki 7 karung. Setiap karung memiliki 7 kucing. Setiap kucing memiliki 7 kit. Kit, kucing, karung, dan istri. Berapa banyak yang pergi ke Saint Ives? Hanya 1, jawab prajurit ketiga. Kemudian naga itu terbang dengan jeritan keras, dan tidak memiliki kekuatan lagi atas mereka. Ketiga prajurit itu mengambil cambuk kecil itu, mencambuk uang sebanyak yang mereka inginkan, dan hidup bahagia sampai akhir hayat mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan terus cerita dan kisah menarik lainnya di